Welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mengunjungi channel aku, kenalin, namaku Tania Devi, tapi biasa dipanggil dengan Tania. Ketemu Tania lagi deh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan baik-baik selalu ya. Seneng deh Tania bisa ketemu kalian lagi. Semoga kalian juga senang ya ketemu Tania lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini Tania mau sharing tapi dengan video yang berbeda. Bukan tutorial makeup, bukan review produk, bukan unboxing, tetapi sharing pengalaman aku sendiri. Kemarin aku sempat masuk rumah sakit. Karena apa, Tan? Karena sakit mah. Pertama kali sakit mah, terus masuk rumah sakit. Aduh, seumur-umur aku belum pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Ini tuh bener-bener pertama kalinya aku masuk rumah sakit. Pertama kalinya juga aku tahu kalau aku ternyata punya sakit mah. Sebelumnya tuh aku nggak pernah tahu kalau aku ada sakit mah. Aduh, sakit banget rasanya teman-teman. Nggak tahan tuh, nyeri banget, perih segala macem deh campur aduk jadi satu. Mau tahu gimana ceritanya, bagaimana rasanya sakit mah seperti apa, dan bagaimana penanganannya? Ya, stay tune terus ya di channel aku. Nanti aku sharingkan dalam video aku. Oh ya teman-teman, jangan lupa tetap dukung aku terus ya, supaya aku semakin semangat untuk buat video-video aku di channel aku tentunya. Dengan cara apa dukung aku? Dengan cara like semua video aku, share ke semua sosial media kalian, komen, berikan komen ya, komen-komen yang positif terhadap semua video-video aku, supaya aku semakin semangat nih buat video-video yang baru lainnya. Teman-teman juga boleh request kok mau dibuatkan video apa saja. Serta jangan lupa subscribe. Kenapa? Subscribe tuh gratis teman-teman. Subscribe sekaligus sebagai bentuk dukungan kalian terhadap Tania, supaya Tania termotivasi dan semangat terus buat videonya. Jadi kan Tania juga bisa sharing pengalamannya lebih banyak lagi di channel Tania tentunya. Dan tak lupa juga teman-teman, tolong aktifkan loncengnya ya, supaya setiap kali Tania buat video yang baru, kalian orang pertama yang bisa langsung nonton video Tania di channel Tania tentunya. Sekali lagi stay tune terus di channel aku ya. Aku mau sharing pengalaman pertama aku sakit mah dan masuk rumah sakit. Semoga video sharing kali ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin punya sakit mah juga, atau mungkin buat teman-teman agar bisa selalu menjaga kesehatan sehingga tidak terkena sakit mah seperti yang pernah Tania alami kemarin. Yuk, saksikan aja. Jadi sebelumnya Tania mau ucapin makasih ya yang masih stay tune terus di channel aku. Jadi inilah sharing Tania berdasarkan pengalaman Tania sendiri. Kemarin pengalaman pertama Tania sakit mah dan masuk rumah sakit. Jadi tuh aku awalnya pada tanggal 30 Oktober hari Jumat jam 10 pagi. Kira-kira aku posisinya lagi duduk di meja, terus di depan laptop. Ceritanya aku lagi mau ngecek email nih, lagi mau baca email. Tiba-tiba aku ngerasa perut aku sakit banget. Sakitnya tuh bukan perih ya, kayak nyeri tapi kayak ditekan gitu. Kayak misalkan kalau teman-teman kayak gimana ya, kayak misalkan teman-teman kayak lagi duduk terus ditindihin barang yang lebih berat daripada beratnya teman-teman, kayak gitu rasanya. Jadi pas teman-teman berusaha untuk ngangkat, jadi kan nyeri banget tuh, mau ngangkat badannya sendiri tapi kayak berasa nggak bisa. Terus karena saking nyerinya banget kan, itu aku berasa nyeri banget. Aduh, aku bilang kok kenapa ya, kok tiba-tiba perut aku nyeri gini. Akhirnya aku pikir, oh jam 10, ya udah deh aku coba ngambil tuh. Aku ngambil beng-beng satu. Nah aku pikir ya udah deh aku ngambil dulu pagi itu. Memang biasanya aku kalau abis makan pagi, aku biasa jam 10-an suka ngambil lagi.
Padahal aku paginya saat itu udah makan. Paginya tuh aku makan sekitar jam 7 kurang ya, 7 kurang 7, 6.50 aku makan roti tawar, sari roti. Maaf nih mukanya buat merek ya. Sari roti yang roti tawar kupas, 2 takap gitu, sama cheese keju slice. Nah, aku sarapan itu sebelumnya. Nah, pas jam 10 tuh kan nyeri banget ya. Aduh, aku pikir, kenapa ya bisa nyeri? Karena tiba-tiba aku tuh bukan tipikal orang yang sakit. Misalkan kayak, aku kan perempuan nih ya. Aku tuh belum pernah sakit sebelumnya. Kayak misalkan, maksudnya kayak misalkan perempuan tuh suka datang bulan. Terus menstruasi gitu, maksudnya biasanya beberapa perempuan lainnya mereka suka mengalami rasa sakit ketika datang bulan itu sendiri kan, maksudnya pada saat menstruasi biasanya sakit. Nah kebetulan kalau aku, puji Tuhan banget, aku tuh nggak pernah sakit menstruasi, jadi normally aja kayak nggak menstruasi, dan aku juga nggak mengalami gejala PMS. Terus kalaupun kayak kalau terus tanya gejalanya tuh kayak pup gak? Biasa kalau orang mau pup kan kayak mules gitu ya. Aku juga enggak. Kalau pup aku biasanya every morning tuh setiap pagi. Pokoknya begitu aku bangun, dia udah langsung pup. Jadi nggak perlu sakit, nggak perlu ngeden, nggak perlu mules. Aku tuh udah otomatis langsung pup aja. Udah kayak bawaan alam gitu loh. Misalkan kayak aku bangun jam 7 pagi nih. Ya udah, aku langsung ke toilet pup gitu loh. Nggak perlu kayak mulus-mulus segala macem. Nah, jadi pada saat itu aku kan jam 10 paginya tuh berasa nyeri banget ya. Aduh, ini bingung nih aku kenapa ya. Tiba-tiba sakit. Belum pernah tuh sakitnya kayak gitu. Terus itu pertama kalinya aku ngerasa, karena sebelumnya nggak pernah ada gejala atau nyeri seperti itu. Udah gitu kan aku makan beng-beng tuh satu ya. Habis aku makan beng-beng yang ukuran kecil, bukan yang ukuran besar. Habis aku makan beng-beng, aku masih merasa nyeri gitu, masih nyeri. Nyerinya tuh kayak ketekan gitu loh. Jadi kayak misalkan ini badan teman-teman terus ditimpa sama sesuatu yang lebih berat ya, ditimpa gitu, gitu loh, kayak ketekan gitu, kayak ketekan ketarik. Misalkan kayak teman-teman berat badan, misalkan kayak aku nih 43 kilo terus ditimpa sama orang yang 80 kilo, gitu, jadi nyeri banget kan. Nah pas gitu aku coba, udah makan beng nih, aku minum air putih, minum air hangat kan. Terus aku pas bangun aku mau ke toilet, aduh masih sakit banget, kok sakitnya nggak hilang-hilang. Aku bingung ketika itu. Nah aduh mesti gimana ya, karena kan kebetulan aku sendiri memang nggak pernah nyetok obat mah, maksudnya kayak obat-obatan warung atau obat-obatan apotik. Masa obat-obatan warung yang dijual bebas, aku memang gak pernah stok. Aku hanya minum obat itu hanya kalau misalkan kayak aku ke dokter, misalkan aku flu, aku dapat resep terus tebus obat. Nah aku cuma minum obat-obatan dokter. Aku nggak pernah tuh minum obat-obatan warung kayak Milanta gitu, Mixagrip, Sanaflu, terus aku stok. Nah kebetulan saat itu aku juga memang nggak punya obat mah, nggak stok ya kan. Akhirnya aku bingung tuh, sakit banget. Pas aku bangun ke toilet, terus duduk, nggak hilang-hilang rasa nyerinya. Bukan perih ya teman-temannya, tapi nyeri banget, kayak pokoknya kayak ketekan gitu, kayak sakit banget deh. Udah gitu akhirnya aku bingung kan, akhirnya yang ada aku minta Proma tuh. Nah kebetulan waktu itu aku pas lagi keluar ya, pas aku lagi di luar posisinya, aku minta Proma tuh. Akhirnya aku dibawain Proma lah 4 butir sama Pak Mumu. Nah aku cuma minum 2 butir. Pertama aku minum 1 butir. Aku pikir yaudah deh aku coba minum 1 ya, karena kan aku nggak pernah minum 2 karena takut overdosis atau apa kan. Aku minum 1 terus kok nggak ada perubahan ya, masih sakit. Terus tiba-tiba Bu Pauline datang tuh, tanya kan, kenapa Tan, kenapa? Iya aku sakit banget perutnya Bu, nggak tahu tiba-tiba, soalnya kan pagi-paginya aku masih baik-baik aja kan. Ya udah akhirnya coba Tan, minum lagi tuh, minum obat Proma lagi. Yaudah minum 1, tadi udah minum belum? Udah, aku bilang udah sarapan belum? Udah. Yaudah minum 1 lagi, akhirnya aku minum 2 tuh teman-teman obat Proma. Abis itu sebelumnya pada saat aku minta dicariin obat, aku sempat bilang ke teman aku, Gal tolong beliin aku obat dong. Aku sempat kasih dia uang, aku lupa aku kasih uang cash kalau nggak salah sama ATM aku deh, minta tolong dibeliin obat karena aku nggak tahan, sakit sekali ceritanya. Udah gitu akhirnya si Galuh
ke Family Mart ceritanya, untuk cariin aku obat. Ternyata di sana nggak ada promo. Dia bisa beli, dia belinya malah obat buat kayak nyeri, kayak orang mandi nyeri pinggang, pegal-pegal gitu kan, bukan kayak gitu. Masa aku nggak nyeri pinggang, bukan encok pagelino, tapi perutnya nyeri. Akhirnya pas gitu udah aku minum 2, aku nggak kuat tuh akhirnya karena masih sakit kan. Sekitar pukul 10.30 masih sakit, nggak ada perubahan. Terus jam 11 masih sakit juga, pas itu ke toilet udah minumin air hangat. Akhirnya aku ditanya sama Pauline, gimana Tan, apa mau rebahan dulu atau mau dikasih air hangat gitu, misalkan kayak diisi tempat minumnya pakai air hangat terus ditaruh di perut gitu loh, kayak yang biasa teman-teman biasa taruh supaya ganjil hangat. Aku bilang enggak deh, aku coba masih kuat kok, aku merasa aku masih kuat. Akhirnya pas sekitar jam 11 aku sama sekali udah nggak kuat. Itu rasa sakitnya tuh sakit sekali, nggak tahu kenapa tuh kayak makin sakit, bukan nyeri ya, tapi nggak ke ulu hati. Terus juga nggak perih, yang ada aku at the end aku nangis karena itu pertama kalinya aku merasa sakit banget, bener-bener sakit banget, karena nggak pernah sakit perut kayak gitu sebelumnya. Jadi aku bilang aduh ini kenapa ya, kok sakit banget. Aku akhirnya nggak kuat lagi tuh, aku akhirnya nangis. Pada hari itu Jumat, kira-kira mungkin jam 11 aku nangis banget. Benar-benar nangis karena aku nggak kuat untuk nahan rasa sakit. Sakitnya tuh ampun. Perih sih enggak ya, tapi nyeri banget. Jadi kayak aduh, kayak makin ketarik perut aku, dan yang hasil aku tuh nangis. Ya udah aku nangis banget kan, karena aku nggak kuat nahan rasa sakit itu, karena aku juga nggak kuat. Aduh aku mesti gimana nih, aku bingung. Jadi di isi otak aku antara aku bingung, aku kenapa, aku takut, aku cemas segala macam. Ini aku nangis lumayan, ya bukan nangis yang terseduh-seduh, bukan nangis yang kayak biasa gitu, tapi cukup terseduh-seduh karena saking kesakitan sekali. Akhirnya aku diminta sama Bu Pauline, terus juga ada Pak Abdul ya, mereka menawarkan aku, yaudah gimana kalau kita ke rumah sakit. Sempat ditawarin kan mau pakai kursi roda nggak. Aku kan belum pernah sakit ya, belum pernah masuk rumah sakit, terus juga amit-amit belum pernah pakai kursi roda. Aku pikir aduh nggak deh, kalau pakai kursi roda malu ya, nanti orang lihat tuh ini orang kok kayak lemah banget, kok penyakitan banget atau apa gitu loh. Jadinya aku nggak mau pakai kursi roda. Aku berusaha yaudah deh aku ke rumah sakit aja. Aku coba untuk jalan, tapi sakit banget. Itu dalam kondisi aku masih nahan sakit dan aku masih nangis. Akhirnya aku ke rumah sakit lah, ditemenin Galuh. Jadi pada hari itu jam 11 aku menuju rumah sakit Siloam, yakni yang di Jakarta ya, Jakarta Barat, Siloam Kebonjeruk. Ya udah aku ditemenin Galuh tuh. Anyway, pada saat aku ditemenin Galuh tuh kondisi aku tuh masih sakit ya, perutnya masih sakit. Itu jam 11 lewat setengah 12 kalau nggak salah ya, hampir jam 12. Dalam kondisi masih sakit, perutnya masih nyeri, cuman tetap tidak perih, tidak ada rasa mual, tidak mau muntah, mulut aku pun tidak pahit. Normally makan biasa ada rasa, nggak enak juga. Akhirnya aku ke UGD lah di rumah sakit Siloam Kebonjeruk ya, seperti biasa dikarenakan kondisinya pandemi saat ini, dan itu pertama kalinya aku ke rumah sakit untuk periksa ya dalam kondisi pandemi ya. So biasa aku melalui administrasi. Pada saat administrasi itu tuh tunggunya lumayan lama ya, karena mereka juga ada antri pasien lain. Jadi pada saat aku masuk rumah sakit itu melalui UGD, di administrasi kan kayak isi nama, umur, alamat, ada satu form gitu, dia kasih biodata segala macem, apakah ada mengalami gejala COVID bla bla bla, atau apakah Anda penderita COVID, apakah Anda pernah tinggal di bareng dengan penderita COVID, seperti pertanyaan-pertanyaan kuesioner COVID gitu loh. Sebagaimana kalau misalkan teman-teman ke rumah sakit mau kontrol atau mau berobat atau mau jenguk, pasti nanti dapetin kuesioner itu pada saat di swab test. Nah aku udah isi semuanya, terus tiba-tiba masih tunggu, belum ada tindakan apa-apa. Itu aduh masih belum hilang rasa sakitnya. Aku masih ditemenin Galuh. Terus kondisinya aku akhirnya dipanggil, namaku dipanggil. Terus aku diperiksa tensinya sama susternya. Aku nggak tahu suster atau apa, yang pasti itu petugas kesehatan.
di satu sudut di sebelah di sebelah counter administrasi di rumah sakit Sulam Pojok itu. Dia dalam kondisi karena pandemi ya, mereka pakai APD lengkap, pakai masker. Aku lupa kalau nggak salah pakai face shield ya. Apa yang pasti mereka pakai APD. Aku di tensi, kebetulan tensi aku rendah. Aku nggak tahu ya, either antara aku darah rendah atau memang karena lagi sakit jadi tensi aku rendah. Tapi aku kalau di tensi memang selalu rendah. Waktu itu aku nggak salah 90/80, aku lupa ya. Terus udah gitu habis di tensi, aku dicek suhunya aku bagus, 36 kalau nggak salah, 36,4 apa 35 gitu, aku lupa benar-benar karena pada saat itu kondisinya aku sakit, dan aku nggak sempat kepikiran kayak buat video atau bawa video untuk mau nanti sharing pengalaman aku buat teman-teman. Nah makanya kenapa baru kesempatan kali ini aku sharingin ke kalian semua, supaya pengalaman aku ini juga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk bisa lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan agar tidak mengalami sakit mah seperti aku. Tadi kita balik lagi ke cerita yang tadi ya. Aku udah di tensi segala macam, isi form, terus tanya kenapa gejalanya. Aku bilang aku merasakan rasa sakit, perutnya nyeri sekali. Nyeri ya, perih nggak? Enggak. Aku bilang mau muntah nggak? Enggak. Mual nggak? Enggak. Mulutnya berasa asam nggak? Pahit nggak? Enggak. Nafsu makan ada. Ya udah, akhirnya aku diminta tunggu. Terus setelah itu aku diminta masuk ke dalam UGD. Jadi aku disuruh tiduran di tempat tidur di UGD. Aku deg-degan ya. Aku takut banget pada saat itu, yang ada cemas banget karena rasa sakit itu masih ada ya. Cuma tidak setinggi pada saat jam 10 pagi tuh. Sudah mulai menurun, tidak begitu nyeri, lebih baik, tapi masih ada. Itu pada saat itu lalu aku diminta tiduran di tempat tidurnya UGD. Aku sempat, aduh gimana ya, aku masih ditemanin Galuh. Cuma Galuh pada saat jam 12 dia masih temenin aku, sampai aku ditemenin Galuh sampai jam 1 siang. Setelah jam 1 siang Galuh izin karena ada keperluan lain. Terus aku kan waktu tidur di rumah sakit itu, aku diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi ada dokter jaganya, aku lupa nama dokternya siapa, dokter yang jaga di UGD itu ya. Kebetulan nggak salah laki-laki ya, tapi aku inget kalau nggak salah dokternya ganteng banget. Dokternya ganteng, terus putih, bersih, Chinese gitu. Itu yang aku ingat, tapi aku lupa namanya dokternya. Kalau nggak salah dokter Doni apa siapa gitu, aku lupa. Pokoknya dokter-dokter yang standby di UGD, sama ada nurse perawat juga di UGD. Cuma katanya ganteng banget. Aku gagal fokus karena ganteng banget sama putih banget, Chinese. Apa namanya sih ya, I think is a lucky guy ya karena ganteng. Terus dia periksa aku, ditanya namanya siapa, kenapa. Aku bilang aku sakit perutnya dokter, nyeri. Terus aku dicoba diperiksa pakai stetoskop sama dokter. Diperiksa biasa tuh, tarik nafas, inhale, exhale ya, buang nafas, terus dipegang perutnya, gitu-gituin. Ternyata memang kembung, perut aku kembung. Terus ditekan tuh, misalkan kayak dicek terus buntunya disuruh rebahan, terus kakinya ditekuk gitu loh, dicek terus buntu. Kak, enggak dok, aku nggak sakit. Waduh, dipegang lagi tuh yang di perut. Aku kan sakitnya kondisinya di bagian perut bawah ya, jadi dipusar di bawahnya, bukan di perut atas, bukan di ulu hati. Ditekan-tekan, ternyata yang bagian usus buntu nggak sakit. Terus ditekan tengah-tengahnya juga nggak sakit, nggak perih, nggak nyeri. Dokter bilang, aduh ini apa ya, diagnosa dokter. Sementara sebelum dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut, dokter bilang kemungkinannya mungkin usus buntu atau ada kista di rahimnya ya. Amit-amit jangan sampai, aku nggak mau semuanya itu. Terus atau infeksi saluran kemih. Aku juga deg-degan tuh pas dokter bilang, aduh semoga jangan ya dok. Ya udah, kata dokternya, kamu jangan pikirin dulu, nanti kita cek lebih lanjut. Ya udah, sambil nunggu dicek itu, karena dalam kondisi pandemi, mereka minta aku untuk melakukan serologi test juga swab test. Kenapa mereka minta aku melakukan serologi test swab test?
karena rumah sakit Siloam Kebonjeruk itu tidak menerima pasien COVID. Jadi kalau misalkan hasil tesnya ternyata misalkan si pasien yang masuk rumah sakit itu COVID, mereka akan kalau nggak salah memberikan rujukan ya ke rumah sakit lain ya. Jadi di sana tidak menerima untuk pasien perawatan COVID. Habis itu aku selesai diperiksa sama dokter, lalu datang susternya, nurse-nya bilang aku harus melakukan pemeriksaan seperti tes urin lengkap, tes darah lengkap, terus USG abdomen. Di USG tuh perutnya semua. Terus juga aku harus melakukan serologi tes karena kondisi pandemi. Aku melakukan swab tes PCR karena dalam kondisi pandemi juga. Aku diminta untuk CT scan toraks untuk lihat, mungkin ya amit-amit ya kalau misalkan itu kalau ada. Untuk juga 3 hal itu, serologi tes, swab tes sama ronsen toraks, mereka lakukan karena dalam kondisi pandemi. Biasanya tuh nggak ada seperti itu. Nah saat itu kan karena masuk rumah sakit ya, syaratnya tuh harus diinfus. Aku panik banget, takut banget karena tuh belum pernah diinfus kan sebelumnya. Aduh, apalagi kan aku kurus banget nih, tangan aku kecil, terus juga kan pembuluh darah nadi aku tuh halus banget. Biasa tuh kalau kayak disuntik aja, kayak suntik biasa nih, atau kayak misalkan aku serologi tes atau aku divaksin, aku tuh bener sakit banget, bisa nangis gitu. Nggak kebayang gimana caranya kalau diinfus. Akhirnya aku diinfus lah sama si suster, benar-benar luar biasa. Pada saat aku kasih tangan aku kan, karena supaya suster sempat tanya nih, Kau mau diinfusnya di tangan kanan apa kiri? Aku pikir karena aku takut melakukan aktivitas kayak buat makan, atau mungkin aku kayak mau tiba-tiba mungkin perlu hubungin seseorang, atau misalkan respon handphone aku pakai kan pasti banyak activity sebelah kanan. Jadi aku minta untuk diinfusnya sebelah kiri. Ya udah dong, aku akhirnya kasih tangan aku tuh diinfus. Dia coba ambil, aduh ya ampun Tuhan, itu sakit banget sakit banget ya. Gak kebayang sakitnya tuh, benar-benar sakit banget. Pada saat ditusukin di sini aku nih, di nadinya ditusukin jarum infus, itu sakit banget ya. Udah sakit, terus kan dia sekalian tuh abis infus aku, dia juga perlu tes darah aku untuk tes darah lengkap sama serologi tes. Abis dipasang infus, dia kasih kayak selang gitu kecil. Nanti yang satu buat colok ke infus, nanti ada kayak pipanya gitu. Nanti satu yang misalkan kalau dia mau suntikin obat. Dan aku baru tahu banget pertama kalinya kalau karena diinfus dan perlu ngambil darah, katanya supaya nggak 2 kali diambil suntik atau diambil, maka dia jadi begitu aku diinfus kan bolong tuh ya, dia tuh ambil 4 tabung untuk aku tes darah, yaitu tes darah lengkap sama serologis. Dia tunggingin gitu loh, jadi tangan aku dalam keadaan yang sudah dibolong sama jarum itu, dilubangin, ditusuk jarum itu kan keluar darah tuh ya. Ini dia ngambil darahnya tuh bukannya kayak tusuk satu sedot kayak kita biasa ambil darah buat serologi tes ya. Nah kayak gitu, jadi dalam keadaan tangan aku tuh masih ada pipa gitu ya, pipa yang selang kecil itu yang diinfus, ditunggingin gitu loh, tungging, terus dia langsung darah aku netes dong. Aku dalam kondisi itu stres banget, karena apa? Udah makin stres karena tadi perutnya sakit ya. Terus ini ngeliat kondisi kayak pengambilan darahnya kok kayak gitu. Aku bilang, kenapa nggak kayak kita kayak pas ngambil darah kalau mau tes darah di laboratorium atau serologi kayak disuntik terus baru ambil gitu loh, pakai jarum suntik diambil gitu ke tabungnya. Ini dia tunggingin terus dia isi 4 tabung darah 4. Aduh, darah aku berceceran kemana-mana di lantai. Aku makin stres. Udah gitu bersuat belecetan penuh ke tangan aku terus sini semua penuh, terus lantai juga. Aku sampai kayak nggak berani ngeliat karena saking ngerasa sakit pada saat ditusuk, saking ngerasa sakit pada saat diambil darahnya, dan juga aku ngerasa I'm shock, bingung gitu, sampai aduh my god Tuhan, ini gimana. Aku ngerasa aduh, aku masih bisa hidup nggak ya buat besok gitu loh. Aku masih bisa nggak sih bertahan hidup. Aku sembilan Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Aku benar-benar takut sekali karena aku pertama kali baru lihat kok ada orang ngambil darah kayak gitu. Akhirnya pengambilan darah selesai, 4 tabung. Susternya tuh berusaha untuk ngebersihin darah di lantai karena banyak berceceran. Kebetulan darah aku encer banget teman-teman, jadi darahnya baik banget, jadi mancur gitu kenceng.
banyak lantai berceceran, dia bersihin sama susternya. Terus di tangan aku kan berdarah-darah gitu juga sempat dibersihin, tapi belum bisa hilang kondisinya. Setelah aku diambil darah, aku udah diinfus dulu dalam kondisinya. Aku diinfus, terus aku diminta untuk tes urin lengkap. Lalu aku ke toilet didampingi sama suster. Kebetulan suster di sana baik-baik, dokternya juga, terutama kalau dokternya tampan ya. Susternya juga pasti cantik. Anyway, terima kasih atas pertolongan dokter-dokter dan susternya pada saat ketika aku masuk di UGD kala itu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober. Aku kan udah terus setelah melalui tes darah tadi, aku diminta untuk ke toilet melakukan tes urin. Setelah tes urin, jadi aku ke toilet, aku dikasih tabung kecil untuk aku, pada saat aku buang air kecil di toilet, aku isi gitu loh. Jadi urin tengah. Jadi pertama kali kita kencing dulu, pasti alat kelaminnya, pipisnya itu dibersihin dulu pakai tisu basah. Terus kencing pertama kali, nah terus yang ke tengah-tengah urin tengah itu ditaruh di tabung tersebut buat dilakukan pemeriksaan tes urin. Setelah aku tes urin, aku kembali ke tempat tidur. Itu kondisinya udah jam 12 lewat ya. Si Galuh lagi pergi makan ceritanya waktu itu 12.30 kalau nggak. Aku lapar banget. Akhirnya aku tuh aku masih ke rumah sakit ya. Nafsu makan ya masih bagus. Jadi aku masih bilang, aku lapar banget suster, aku lapar, kok aku nggak dikasih makan. Aku sempat bilang gitu, sus aku lapar, aku nggak dikasih makan. Soalnya bentar ya nanti dipesan makanan ya. Terus aku bilang, iya tolong jangan pedes ya, tolong yang lunak, soalnya perut aku sakit. Ya udah, susternya bilang nanti bakal dikasih. Terus aku balik lagi ke tempat tidur. Terus aku dalam kondisi setelah diinfus itu aku dikasih gelang, pakai gelang nama, gelang yang buat di rumah sakit, kayak misalkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, terus sama rumah sakit apa. Aku udah pakai gelang nama, namanya warna pink, sesuai dengan warna kesukaan aku. Terus aku di tangan kanannya kayak gelangnya kebesaran banget, tangan aku kecil banget. Terus sebelah kiri aku diinfus. Aku posisi itu masih di UGD ya. Di UGD tuh kan aku nggak dikasih bantal ya. Aku tuh susah, mbak, aku berasa tidurnya tuh susah banget, karena kan tempat tidur UGD mungkin beda sama tempat tidur di rumah ya. Nggak empuk terus nggak cozy gitu. Aku nggak nyaman karena nggak ada guling, nggak ada selimut, nggak ada bantal yang enak. Terus aku berusaha susah banget, kayak buat tidur rebahan itu susah banget kan. Terus soalnya aku bilang, sus aku boleh minta bantal nggak? Satu aja kalau misalkan nggak ada dua. Tadinya dua tuh karena aku mau taruh buat kepala satu, sama satu buat di tangan, supaya kayak aku nggak gerak-gerak ya. Karena kan kalau gerak-gerak dia kan bisa kayak nanti nggak jalan infusnya, terus nanti dia keluar darah kan. Ya udah, habis itu aku udah tes urin, aku balik ke tempat tidur. Terus aku dipanggil untuk melakukan USG abdomen. Nah pas USG abdomen itu ternyata kita nggak boleh pakai pakaian yang kita pakai. Misalkan aku pakai kaos nih, terus pakai pakaian dalam dong, karena kan aku wanita dong, aku pakai bra. Terus waktu itu aku pakai jam tangan masih, terus aku pakai anting. Itu sama pihak dari USG-nya itu diminta untuk dilepas semua, kayak pakaian dalam ya. Misalkan kalau pakai anting, pakai cincin, pakai gelang, pakai jam, pakai kacamata, pakai bandu, itu semua harus dilepas. Dan harus pakai pakaiannya mereka. Itu kan dalam kondisi aku diinfus ya tangannya. Dan ketika aku mau berusaha untuk lepas, kebetulan pada saat aku masuk rumah sakit itu aku kondisinya aku bukan pakai baju kemeja atau pakai atas bawah gitu. Aku lagi pakai dress terusan warna kuning. Jadi kan sehingga buat aku tuh susah banget untuk, karena kan ini tangan kiri diinfus ya, untuk menjangkau kayak aku mau buka resleting itu tuh aku susah banget. Aku susah banget gitu loh buat ke belakang, karena kan mesti ganti bajunya ya. Aku susah banget. Akhirnya aku diminta tolong suster kan, kayak aku buka bra-nya pun juga udah nggak bisa bukain karena perut aku sakit ya, tapi karena jarum ininya loh, kan tulang aku kecil banget nih, tangan aku kecil banget, kurus. Pada saat dimasukin jarum kan ketekan gitu loh, jadi setiap kali aku bergerak sedikit aku merasa ketekan dan sakit. Jadi sakitnya dua perut sama di tangan. Jadi kayak pada saat aku mau buka resleting, mau ganti baju, mau buka bra, segala macam tuh aku sakit. Akhirnya susternya, tadinya tuh aku dianterin, kayak aku nggak tahu tuh dokter atau suster, yang pasti petugas medisnya pertama laki-laki. Karena aku perempuan harus buka baju, akhirnya dia refer ke suster yang perempuan, minta tolong bantuin aku. Itu pertama kalinya ya aku tuh dibukain baju tuh sama orang lain. Karena aku tipe orang yang
malu banget gitu loh, maksudnya kayak malu loh, kayak nggak mungkin karena nggak terbiasa ya, kayak orang lain tuh harus lihat keadaan badan diri sendiri, kayak kelihatan loh bentuk badannya semua, bener-bener dalemannya kayak kulitnya, misalnya kulit aku putih terus aku banyak bulunya atau apa, terus atau kayak aku ada urat-urat halusnya atau apa, itu tuh kelihatan banget, kelihatan jelas, terus kayak semua kayak terus ternyata bisa ngeliatin, sorry, payudara segala macam, aku malu banget kenapa aku bilang, terus jangan lihat aku ya, terus dia sampai bilang gini, oh pasti belum merit ya. Iya, aku belum merit. Oh, suster tahu, aku bilang gitu. Iyalah, kalau orang udah nikah pasti nggak bakal malu nih kalau dia bilang, karena orang yang belum nikah yang pasti kayak aduh malu nih. Dibukain bajunya gimana, terus malu dong nanti kelihatan. Terus dia malah susternya nanya, emang nih kau nggak pernah pergi luluran gitu ke salon atau perawatan kecantikan yang kayak dibukain bajunya atau kayak di massage atau pijat itu? Nggak pernah sus, aku nggak pernah luluran di luar, nggak pernah dipijit atau di massage, karena aku tipikal orangnya kalau dipijit atau di massage tuh geli banget gitu. Aku orangnya nggak tahan geli banget kayak disentuh gitu di leher aja udah geli banget. Saya kayak di dokter tuh periksa gitu ya, kayak stetoskop atau kayak ini kok perutnya aku pegang ya gitu, aku geli banget, aku sangat sensitif terhadap sentuhan. Nah yaudah akhirnya dibantu suster tuh, aku berharap aku nggak ketemu suster itu lagi besok maaf nih bukan apa, karena aku malu banget sampai dibukain bajunya sama suster. Udah gitu aku kan udah pakai pakaian rumah sakit yang buat mau CT scan toraks ya. Kenapa CT scan toraks? Karena dalam kondisi pandemi aku udah sampai di ruangan CT scan, terus aku masuk ke dalam satu alat gitu, nanti kita rebahan kayak ada lorong kapsul ya warna putih. Aku masuk ke situ di dalam either kalau nggak salah 10-15 menit ya, beberapa kali dilakukan foto, berapa kali itu aku ronsen toraks setelah aku di USG abdomen ya. Waktu di USG abdomen juga aku udah pakai baju rumah sakit, dibuka udah nggak pakai baju yang aku itu waktu USG abdomen aku masih pakai baju dress kuning, cuma karena aku dress ya, aku balik lagi ya ceritanya, dia habis ambil darah urin terus aku USG abdomen dulu. Kalau USG ada abdomen, aku masih pakai baju dress kuning itu, tapi karena dia dress, dia angkat gitu loh, angkat sampai ke perut, supaya karena kan perutnya mau di USG ya, bukan ada adik bayi USG-nya. Tapi karena nyeri sakit itu, terus di bagian bawahnya ditutupin selimut, karena aku bilang sus aku malu nih, karena kan aku pakai dressnya pendek ya, mini dress gitu kan, kalau diangkat sampai ke perut, paha aku sampai kaki kalau kemana-mana tuh aku malu, aku takutnya kan nggak nyaman gitu, walaupun yang melakukan USG abdomen aku saat itu dokternya wanita perempuan. Aku bilang sama sus aku malu, akhirnya ditutupin selimut sampai paha aku, jadi pada saat dilakukan USG aku lebih nyaman karena paha aku, kaki aku semua tertutup oleh selimut. Nah setelah USG abdomen aku kembali ke ranjang UGD lagi, baru aku dilakukan ronsen toraks. Nah balik lagi ke ceritanya ronsen toraks itu, ketika aku melakukan masuk dalam kapsul itu, aku itu mungkin kalau sampai 15 menit setelah selesai dilakukan foto segala macam, aku kembali dibantu suster untuk dipakaikan bajunya. Tapi akhirnya susternya bilang, kan udah ganti ke suster yang bukan yang suster yang khusus di CT scan toraks ya, suster yang lain. Kayaknya ini suster di sana kebetulan pada saat aku masuk rumah sakit itu yang ada adalah suster muda, suster kayak baru lulus gitu loh, jadi masih cantik seger-seger mungkin buat kalau pasiennya pria lebih tertarik ya lebih lama di rumah sakit karena susternya cantik banget. Nah terus akhirnya suster bilang nih, ini kok kamu aku di sana dipanggilnya Nicole ya, kenapa bukan Tania, karena kan kalau kita masuk rumah sakit namanya berdasarkan nama di KTP, nama di KTP aku Nicole, bukan nama yang Tania juga nama aku, tapi memang tercantumnya depannya Nicole, nama depan aku ya, this is the first name. Jadi saya bilang, Kak Nicole, daripada nanti susah bawa baju enggak bawa baju sama sekali, enggak ada yang bisa bawain baju enggak, aku enggak. Ini tuh bener-bener rumah sakit tuh nggak well prepare, kayak kita kalau kayak mau jalan-jalan, mau trip, mau ke hotel yang bener-bener well prepare ya, direncanain. Ini kan nggak direncanain ya, aku bilang ya nggak direncanain, sus gimana aku mau bawa baju segala macem.
ya udah kalau gitu pakai baju rumah sakit ya. Ya udah dong, akhirnya dia bilang daripada nanti aku susah kalau misalkan ada pemeriksaan lagi, aku harus bolak-balik buka aku punya mini dress kuning itu. Akhirnya aku dipakai baju rumah sakit tuh. Baju rumah sakit yang waktu itu sebenarnya bukan atasan bawahan yang pertama kali di UGD ya. Dia atasan aja, tapi dia nggak panjang. Jadi baju atas gitu. Tapi karena aku kan nggak tinggi ya, maksudnya aku orangnya kan nggak tinggi banget. Jadi ketika aku pakai baju atasan itu, jadi di akunya modelnya kayak set dress. Ya aku kelihatan kemana-mana dong, ya kan. Terus udah gitu kan dia bajunya juga bukan baju yang kancing-kancing ketutup rapat. Dia cuma kayak baju tangan segini, terus setelah bulat, terus nanti dia ikat pinggang, kalau salah aku lupa, ikat di cuma diikat-ikat gitu doang. Bajunya tuh yang mudah kebuka gitu loh, akhirnya. Terus susternya bilang, "Sus, ini gimana ya, ini mudah kebuka." Ya udah, akhirnya kata susternya, supaya Nicole nyaman, nanti kita 3 lapis ya. Akhirnya tuh aku dipakai baju itu 3 lapis. Jadi lapis yang pertama kan nanti talinya di belakang tuh kelihatan tuh, talinya di belakang, jadi bisa kelihatan punggungnya gitu segala macam loh. Kalau pas dia balik gitu loh, di sini nih ikatan talinya kan kelihatan kan. Jadi tali pasien di sininya nih, tali belakang itu kelihatan. Akhirnya aku jadi yang pertama, lapisan pertama 1 lapis ikatnya tali di belakang, yang kedua di lapisan kedua yang ikatnya di depan, terus di lapisan yang ketiga ikatnya. Jadi aku pakai baju itu 3 lapis. Yang lapisan yang ketiga itu aku lebih panjang, untungnya tuh lebih panjang, nggak sependek yang tadi. Jadi aku merasa lebih nyaman ya, karena melewatin lutut, jadi selutut bawah. Jadi aku berasa lebih nyaman saat aku pakai. Ya udah, setelah aku dipakai 3 lapis baju itu, aku kembali ke tempat tidur di UGD itu. Aku sempat stres karena pasien di sebelah aku kan ya, maaf nih opa-opa, dia udah pasang defibrillator yang bunyinya tuh titit gitu, yang kayak naik turun gitu loh. Gila, itu kan aku denger banget ya, jelas banget. Aduh, aku tuh takut kayak aduh gimana nih bunyinya tuh, bikin aku pening kepala aku deh. Terus udah gitu aku tuh aku kan udah melakukan pemeriksaan semuanya. Terus susternya bilang tunggu sebentar ya, ditunggu hasilnya. Untuk sementara masih di sini dulu. Terus aku bilang, kapan aku bisa ke kamar ya sus? Dia bilang, aku nggak nyaman di sini, aku pengen ke kamar. Tadinya sih sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelum ke kamar aku balikan tadi ke tempat tidur UGD. Terus tanya mau dirawat sama dokter siapa. Tadinya aku minta sama dokter Hadianto Setiawan Ong. Kebetulan beliau kalau nggak salah internis, spesialis penyakit dalam dan gastro. Karena kan aku pikir kan kalau sakit di perut tuh berhubungan sama pencernaan ya, aku mau minta sama beliau. Tapi karena 30 Oktober itu kayak orang-orang pada cuti bersama ya, kayak dari sejak 28, 29, 30, 31 dokternya cuti. Jadi aku bingung tuh, aduh aku nggak punya referensi lain sus, aku bilang, selain dokter Hadianto Setiawan Ong itu. Aku bilang, kenapa pakai itu? Karena sebelumnya dulu aku pernah ke dokter Hadianto Setiawan Ong. Nah akhirnya dokter bilang, ini ada nih yang lagi jaga sekarang, dokter internis juga, tapi satu tim kok sama dokter Hadianto Setiawan Ong, namanya dokter Reza. Gimana Nicole, mau nggak? Daripada nanti nggak ada yang tanganin. Oh ya, jadi aku pikir kalau misalkan daripada nggak ada dokter ya, kalau misalkan satu tim, ya udah deh masih aman. Tapi bener kan ya, satu tim. Aku tadi itu bener-bener pengennya cuma Hadianto Setiawan Ong. Bener-bener dokter Reza tuh sebenarnya bagus nggak dokternya, terus maksudnya caring nggak, gimana terhadap pasien, bagus pasiennya banyak gak, aku bilang itu. Aku perlu tahu juga dong kualitas dokter yang akan merawat aku, ya kan, karena aku perlu tahu kredibilitasnya. Udah gitu akhirnya aku dipilih dokter Reza. Datanglah ceritanya pas udah ditentuin dokternya siapa. Terus aku masih di dalam kondisi di tempat tidurnya UGD. Terus sambil nunggu, terus datanglah dokter Reza. Dokter Reza saat itu pakai full APD lengkap. Jadi aku, oh ya teman-teman, semua suster, dokter di dalam UGD tersebut ya, mereka full pakai APD lengkap ya, pakai masker sama pakai face shield. Ada juga yang cuma pakai APD lengkap sama pakai masker. Dokter Reza datang dengan full APD lengkap pakai masker. Jadi aku nggak tahu tuh gimana bentuk rupanya si dokter ya, cuma taunya karena lihat di matanya, oh kayak putih nih, kayak Chinese, aku bilang.
memang preferable kalau kayak ke dokter, bukannya aku rasis ya, aku preferable, I'm preferable untuk kayak dokter itu, I'm preferable buat Chinese ya, bukan, maaf nih di sini sebelumnya bukan karena rasis, tapi memang aku lebih nyaman kalau misalkan kayak dokternya Chinese atau misalkan dokternya Katolik ya, aku lebih comfort. Terus ya udah dokter Reza periksa seperti yang dilakukan oleh dokter Doni, dokter UGD-nya itu, dia periksa dengan stetoskop, lalu ditekan perutnya, dicek apakah aku usus buntu kah atau apa. Oh ya, masih sakit nggak Tania? Dia bilang, masih sakit kan Nicole? Enggak dok, udah mendingan, cuma aku berasa lapar banget karena belum makan tuh, itu sampai mau jam 2 lewat aku belum makan, aku berasa makin lapar kan. Susternya susternya bilang makannya masih diurus ya. Aku duduk ke dokter Reza, kata dokter Reza, oke, nanti kita tunggu hasil pemeriksaannya ya, karena belum keluar baru kan. Terus dokter Reza tanya, kamu, tiba-tiba aku ditanya, kamu tinggal sama siapa, tinggal di mana? Terus ya udah aku ceritain semua tuh. Akhirnya kan, karena atas satu dan pertimbangan dan lain hal, akhirnya dokter Reza bilang, oke Nicole, sepertinya kamu dirawat aja ya di sini biar lebih terkontrol dan kita bisa pantau kondisi kamu. Ya udah, akhirnya aku proses untuk kerawat. Aku bilang ke susunya, sus, aku jadinya di opnam aja. Tadinya kan susu pikir aku cuma kayak berobat jalan doang loh, kayak abis nunggu hasil dapat obat terus aku pulang. Tapi karena satu dan pertimbangan lain hal, karena pertimbangan dokter, akhirnya aku dirawat. Ya udah, aku minta proses sama suster untuk proses kamarnya. Terus aku juga tetap minta ke suster aku minta makan karena aku lapar banget ya. Tadi pas tepat jam 1 ya, Galuh udah izin duluan, nggak nemenin aku. Jadi aku cuma ditemenin Galuh dari jam 11 sampai jam 1 siang. Galuh kan ada keperluan lain. Terus Galuh bilang nanti sore jam 5 atau jam setengah 6 Galuh mau datang lagi. Ya udah, aku bilang ya udah, aku bilang anyway thank you banget udah mau nganterin aku, temenin aku bilang ya udah. Terus kalau udah pergi tuh ninggalin aku, udah izin duluan, aku sendirian di UGD dan pasien sebelah aku bergantilah dengan pasien yang lain, tapi tetap sama perasaan aku masih takut, deg-degan, cemas karena kan mereka kondisinya nggak sehat aku ya, maksudnya nggak lebih sehat, jadi dia pasang defibrilator yang itu yang bikin deg-degan karena bunyinya. Terus aku juga pada saat itu kan masih nunggu makan tuh, aku sekitar jam 3 baru dapat tuh makanannya. Ya udah, aku langsung makan karena aku lapar banget ya, dari jam 12 sampai jam 3 aku belum makan. Lama banget buat nunggu makannya. Aku dapat buat itu kalau nggak salah 2 macam ya. Nasi lembek, ada sayurnya, aku lupa deh, tempe sama ayam, kalau nggak salah ada ayamnya. Terus yang kedua kayak model apa ya, kayak pastry gitu loh, ada isinya tuh, sama satu lagi apa gitu, jadi ada 2 macam. Terus karena aku nggak bawa minum, karena aku nggak well prepare ke rumah sakit, jadi aku beberapa kali minta minum sama suster yang di UGD-nya. Mereka kasih aku aqua gelas, kalau nggak salah le mineral ya, aku lupa brandnya apa. Untungnya aja aku masih kasih minum, maksudnya masih bisa diproses untuk makan, karena kan nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, dan aku dalam kondisi sendirian waktu itu di UGD. Ya udah, aku habis makan, aku sempat ngecek handphone. Aku kasih tahu ke beberapa orang terdekat ya, aku kasih tahu ke Romo. Waktu itu kan sempat, karena Romo Felix Supranto SSCC sempat tanya aku, nak di mana? Aku bilang aku di rumah sakit mau. Terus dia pikir aku bercanda lagi, ngeprank gitu. Akhirnya aku fotoin lah, foto aku pakai gelang nama rumah sakit itu pada saat aku mau USG abdomen. Aku kasih tahu itu pada situ. Romo Felix telepon, terus aku cuma bilang, mau tolong doain aku, soalnya aku takut banget. Maksudnya aku takut banget dengan segala pemeriksaan medisnya. Aku juga takut juga dengan hasilnya. Kayak aku pada hari itu benar-benar berserah banget sama Tuhan, supaya Tuhan kasih aku yang terbaik. Jadi sebenarnya aku masih diberikan kesempatan, karena pikiran aku udah macam-macam kan. Terus beberapa tahun juga ada yang tanya gimana kondisi segala macam. Ya udah, aku pada saat di UGD itu, supaya aku nggak bosan, karena kan sendirian ya, aku berusaha kayak main handphone, masih kayak ngobrol sama teman, ngasih tahu update kondisi aku. Sempat kasih tahu juga Romo sama Romo Siprianus Makur Tukan SSCC. Kebetulan si
Romonya itu lagi di Jogja kalau nggak salah, belum pergi ke Lembata. Iya, romonya di Jogja. Tadinya tuh Romo Cyprianus itu sama-sama di paroki Santa Odelia sama Romo Felix, tapi beliau sudah dipindah tugaskan ke Biara SSCC di Jogja. Udah aku kasih tau ke Romo Felix, ke Romo Cipri, terus ke beberapa teman juga aku udah kasih tahu. Ya udah, nah aku sangat pasang status tuh di guest story aku, guest story waktu aku foto pakai infus gitu kan. Karena kan kalau misalkan aku update status di IG story itu kan nge-link sinkronnya sama Facebook aku ya, jadi tuh langsung deh rame banget tuh pada DM aku. Karena kan aku punya followers Instagram 1600 lebih ya, puji Tuhan. Terus teman-teman di Facebook 5000, itu kebanyakan rata-rata aku kenal, jadi kayak dulu teman sekolah, teman kerja, teman kuliah, dosen gitu-gitu, terus klien-klien kantor, kayak misalkan family gitu. Jadi yang di dalam sosmed, dan aku ada teman-teman yang benar-benar the real ya, bukan teman-teman di dunia maya terus yang kenalan gitu loh. Aku nggak kayak gitu, followersnya tuh benar-benar followers yang benar-benar karena kenal, misalkan teman gereja, teman komunitasnya. Terus karena aku pasang status tuh semua pada DM tuh, rame di Instagram aku pada DM, terus mereka pada chatting di Facebook aku, banyak macam deh pertanyaan, kenapa tangan rumah sakit apa segala macam, sampai aku ada yang bilang, gila gak sih, kebayang gak kalian nih teman-teman, aku sampai dibilang sakit COVID-19, OMG. Bukannya aku didoain, maksudnya kan harusnya dibilang, oke Tania semoga cepat sembuh, oke Tania semoga lekas sembuh, oke Tania tetap semangat. Ini macam, Tan, pas rumah sakit mendadak COVID ya? Gila. My god. OMG. Masa aku dibilang COVID-19? So scary banget tuh. Itu kok nggak berkata-kata yang baik sekali gitu loh. Saat disayangkan itu komentar-komentar netizen kita. Bukannya kasih aku semangat ya, bukannya kasih aku motivasi, malah berkata seperti itu. Aduh. Jadi aku di kamar UGD pada hari Jumat 30 Oktober hari itu sampai dengan jam 6 sore. Yaudah dong, karena aku juga nggak prepare ya, lupa bawa charger iPhone aku, lupa aku bawa. Makanya kan mungkin karena aku ada terima telepon, whatsappan, kayak jawab email, jawab DM Instagram sama DM Facebook aku, lama-lama baterainya habis. Nah aku sempat tanya sama dokter di sana, ada nggak yang punya charger iPhone. Ternyata mereka nggak ada yang punya charger iPhone. Aku nggak tahu apakah mereka benar-benar nggak ada yang punya, atau mereka memang nggak mau minjemin ya. Itu dua hal yang bedanya itu sih ya. Pokoknya kata mereka nggak punya untuk charger iPhone karena handphone mereka bukan iPhone. Jadi doang akhirnya handphone aku mati. Pada saat handphone aku mati, aku kan nggak tahu mau ngapain lagi. Ya udah, ini aku coba-coba tiduran gitu loh, coba rebahan. Sebenarnya nggak bisa tidur, ya udah aku rebahan sampai jam 5 lewat 5:15 kalau satu Galuh temen aku datang sama Gabriel, si Gaby datang kayak biasa nanya kondisi aku segala macam gimana. Aku bilang ya aku sudah melakukan pemeriksaan seperti tadi yang aku jelasin ke teman-teman di sharing video aku kali ini, yaitu tes urin lengkap, darah lengkap, serologi tes, USG abdomen, CT scan toraks, sama swab test. Aku juga di swab test, tapi di swab testnya kan biasa kan kalau aku swab test kan aku datang ke ini ya, ke rumah sakit untuk melakukan swab test, tapi dalam kondisinya aku duduk gitu kan, atau tapi bukan di UGD kalau karena itu aku mau dirawat. Jadi aku dan juga dalam kondisi pandemi ya, dirawat dalam kondisi pandemi karena dalam kondisi pandemi dan mau dirawat, aku diminta swab test. Jadi aku diminta swab test sama suster saat aku aku diminta untuk swab test sama suster saat aku masih di dalam tempat tidurnya UGD. Jadi susternya datang swab test, itu selesai. Aku bilang masih sama Gaby, tapi semuanya belum ada hasilnya, masih belum keluar. Kalau nggak salah jam 5:30 ya baru dikasih tahu bahwa hasil tes aku, puji Tuhan sangat baik sekali. Masih kasih kesempatan buat aku, hasil tes urin lengkapnya sangat-sangat bagus, semua negatif. Hasil tes darah lengkapnya sangat bagus dan semua negatif. Hasil tes serologinya negatif, puji Tuhan.
USG abdomen bagus semua, nggak ada usus buntu, nggak ada kista, nggak ada infeksi saluran kemih, nggak ada DBay juga. Karena memang di USG-nya bukan untuk lihat adik bayi ya teman-teman. Itu semuanya bagus puji Tuhan. CT scan toraksnya pun bersih. Karena kan aku juga bukan peminum, aku juga bukan perokok, jadi benar-benar cewek baik-baik, nggak macam-macam. Jadi semua hasilnya bersih. Bukan diagnosis di awal dokter sampai ke diagnosa usus buntu, infeksi saluran kemih ataupun kista. Puji Tuhan bukan itu semua. Tapi dokter masih penasaran kenapa aku bisa merasakan sakit itu. Jadi aku masih dalam observasi dokter menurut dokter Reza. Dan dokter Reza bersama dengan tim akan melakukan observasi selama aku dirawat ya. Karena aku tadinya minta dirawat. Terus aku tinggal menunggu hasil swab tes aku. Kira-kira jam 6 sore aku diminta suster untuk pindah kamar. Akhirnya aku terbebas dari ketidaknyamanan selama beberapa jam. Dari jam 11 sampai jam 6 aku tinggal di UGD. Untuk di kamar transit sementara di situ aku sendiri ya, di kamar VIP sendiri. Biasanya katanya dalam rumah sakit itu di Siloam Kebonjeruk, ini kalau pasien-pasien yang masih menunggu hasil swab tes atau PCR tesnya itu, mereka akan diisolasi sendiri sampai dengan keluar hasil swab test atau PCR-nya. Jadi kalau misalkan hasil swab test atau PCR-nya negatif, pasiennya ditanya mau dirawatnya di kamar yang kelas berapa, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemauan pasien. Tapi kalau misalkan hasil swab testnya amit-amit positif, pasiennya dirujuk ke rumah sakit yang menangani COVID. Nah, aku lalu dibawa tuh jam 6 sore sama suster. Jadi kan tadi pas jam 5 lewat 15 Gaby sama Galuh ngobrol-ngobrol, cuma Gaby pamit duluan jam setengah 6, tinggal Galuh. Jadi pada saat aku mau dibawa ke kamar, Galuh pamit juga pulang untuk ke kamar transit ya, kamar selama aku isolasi sambil menunggu hasil dari swab tes aku. Jadi itu aku di kamar VIP sendirian. Aku benar sendiri, kayak aku di rumah gitu loh, kamarnya sendiri, kamar mandi di dalam. Cuma sayang nggak bisa ada air panasnya. Aku untungnya dapat sikat gigi, dapat odol, dapat sabun mandi sama shampoo. Tapi kecil banget, kayak travel pack gitu loh, kecil gitu loh kebutuhannya. Aku juga nggak tahu kan berapa lama aku di rumah sakit kan, karena dokter belum kasih tahu aku. Untungnya puji Tuhan dapat sikat gigi sama odol, karena kan aku nggak bawa apapun ya, aku nggak bawa baju. Jadi untungnya di sana untungnya aku dapat air, karena kebetulan aku minumnya baik banget ya. Jadi aku untungnya dapat air, dapat yang ukuran 1500 ml, kalau nggak salah Le Mineral ya. Untungnya aku dapat air. Terus aku sempat minta tolong sama Gaby supaya kalau misalnya bisa mampir ke tempat aku, bawain aku mungkin pakaian dalam sama baju buat kalau aku mau pulang ya nanti dari rumah sakit. Kan nggak mungkin aku masih pakai baju rumah sakit, biar supaya aku bisa ganti pakaian dalam juga. Jadi pas hari itu aku jam 6, aku juga bingung ternyata ya SOP-nya rumah sakit. Kalau di rumah sakit tuh kita tuh nggak bisa, karena udah dalam keadaan diinfus, nggak bisa kalau kita pindah kamar itu jalan gitu, kayak aku jalan ke toilet pegang-pegang tiang infus tuh nggak bisa. Tapi kita harus duduk di kursi roda, terus didampingi suster. Jadi aku harus duduk di kursi roda, terus dengan infusnya dia lepas dari tiangnya ya, nanti susunya pegang gitu supaya memudahkan. Tuh aku malu banget. Yang ada tuh aku pikirnya supaya nanti siapa tahu kalau besok tiba-tiba aku jenguk teman ke situ, supaya orang akan kenalin aku pernah duduk di kursi roda, karena waktu itu kondisinya lagi sakit perut ya. Aku sampai pakai masker tuh, sampai bener-bener kayak aku tutupin gitu loh muka aku, karena aku saking malunya. Aku nggak mau ketemu mereka dan aku nggak mau mereka tahu siapa aku gitu loh, karena aku malu banget. Aku sampai bilang, sus ini tolong, aku masih bisa jalan loh, aku maksudnya masih bukan lemah, bukan yang sakit berat amit-amit ya, amit-amit lockdown amit-amit gitu. Maksudnya masih bisa yang jalan. Aku bilang, sus aku jalan aja sus ya, aku nggak mau dong duduk di kursi roda. Susnya bilang, aduh maaf kok karena ini SOP-nya seperti itu, kalau misalkan nggak seperti itu kami akan diberi teguran. Ya udah mau ya, akhirnya aku duduk di kursi roda lah. Aduh malu banget, aku berasa itu pertama kalinya aku pakai kursi roda dan aku gak nyaman ya, karena aku kan masih bisa jalan, masih bisa aktivitas segala macam. Cuma kebetulan itu perut aku sakit banget. Aku dipindahin ke kamar transit sementara sambil menunggu hasil swab tes aku. Di kamar itu aku sendirian.
untungnya masih ada TV ya, masih ada TV, cuma sayangnya kamar mandinya nggak ada water heaternya, aku nggak tahu kenapa, padahal dia VIP tapi nggak ada water heaternya. Misal kamar yang aku tempatin itu water heaternya nggak berfungsi, aku nggak tahu ada atau enggak, tapi dia nggak berfungsi, jadi aku berasa tuh dingin itu pas mandi. Secara AC oke, dingin, jadi aku bisa tidur nyaman. Sebenarnya nggak nyaman banget karena di rumah sakit kan nggak ada guling ya. Biasa kan aku tidur harus ada guling, selalu ada selimut. Di situ juga selimutnya kan beda ya, maksudnya kan biasa tuh perlu dengan selimut yang tebal sama guling. Karena di situ aku sendirian, akhirnya aku minta sama suster satu bantal lagi, satu buat aku bantal untuk tidur, satu untuk aku taruh tangan aku yang di infus itu. Oh ya teman-teman, karena aku sempat banyak gerak waktu aku di UGD, aku sempat diganti selangnya. Kenapa? Karena mau keluar darah, jadi dia keluar darah itu karena aku banyak aktivitas, kayak aku toilet terus aku bawa infusnya, kayak aku jawab handphone, whatsappan, kayak aku jawab DM Instagram, Facebook. Aku sempat diganti selang infusnya karena mengeluarkan darahnya banyak banget ya. Udah gitu aku tadi kan udah balik lagi, sekarang balik lagi kita ke kamar transit, aku sendirian. Ya udah, itu sore aku dapat makan sore. Terus aku dapat obat, terus juga susternya suntikin aku obat. Waktu di UGD juga aku dimasukin obat cairan, obat mah dengan cara disuntik dari tempat infus. Itu tuh kalau dimasukin tuh sakit banget, apalagi pada saat cairan obat tuh masuk ke dalam selang infus, kita bener-bener berasa banget. Aku tuh kayak langsung kayak ngeremes sesuatu ya, kayak buat nahan gitu, sakit banget kan buat nahan. Aku waktu itu pas pindah kamar yang ke kamar transit sementara itu, aku dapat makan, dapat obat, dikasih disuntikin, terus jajan susternya suster muda yang tadi aku bilang cantik. Ya udah, selesai kenalin, bilang ini hari ini suster yang jaga ini ya, terus kalau misalnya perlu ada apa-apa tinggal pencet tombolnya. Jadi makan di rumah sakit aku diet lunak ya, karena aku kondisinya sakit mah. Sampai aku pindah ke kamar transit, dokter masih observasi, aku belum belum diketahui kenapa penyebab daripada aku sakit tersebut. Aku diet lunak, dia makanannya lunak, terus aku dapat makan, biasa makan sayur lauk, terus ada buah, dan mereka kasih aku puding. Terus aku makan, karena tadi aku udah dibawain charger sama si Galuh, aku udah lebih nyaman, jadi aku bisa nyalain handphone, udah bisa respon teman-teman, Romo, terus juga yang lainnya yang kalau tanya aku di WhatsApp, tanya kondisi aku, terus udah sempat bisa responnya. Pokoknya semua teman-teman yang DM Instagram aku sama Facebook aku bisa respon semuanya. Ya udah, aku masih di kamar itu sampai tiba-tiba sebenarnya di situ tuh aku benar-benar gak nyaman, nggak bisa tidur, jadi kayak berusaha reset. Kayak untungnya puji Tuhan banget ada teman-teman kayak yang ngajak teman-teman, terus kayak ada teman yang buat ngajakin aku ngobrol, atau Romo, kayak misalnya Romo Stefanus, Romo Dedi, Romo Sipri mau ngajakin aku ngobrol dan video call, jadi bisa temenin aku yang kan sendirian di kamar. Jadi aku juga supaya nggak berasa boring, bosen. Terus apalagi kan kayak tangannya sakit banget ya, yang lebih berasa karena kondisinya pada saat itu perutnya udah nggak sakit, tapi tangannya di infus yang sakit banget. Untung juga ada TV, dengan ngobrol sama mereka tuh aku lebih berasa nyaman. Jadi maksudnya karena kayak berasa walaupun nggak ada yang nemenin di kamar itu, aku tetap kayak bisa berinteraksi gitu loh. Jadi karena sebenarnya aku nggak bisa tidur, jadi sampai malam kadang suka ngobrol. Pas aku udah mulai merasa ngantuk, aku baru tidur kan. Aku pas malamnya itu aku udah mulai tidur kalau nggak salah jam 9 ya. Jam 8 itu aku udah mulai ngantuk, karena mungkin kayak seharian aku kayak ngobrol. Pokoknya aku tuh orangnya sebenarnya gampang tidur. Jam 8 malam tuh udah ngantuk, jam 9 udah ngantuk, udah waktunya tidur ya. Jam 8 jam 9 tuh biasa aku udah mulai ngantuk, sudah tidur. Jadi nggak bisa tidur yang malam-malam, nggak bisa menggadang gitu. Juga sama di rumah sakit juga aku udah ngantuk, udah mulai waktunya tidur. Selain daripada itu, sebenarnya di rumah sakit tuh nggak begitu nyaman tidurnya, kayak bentar-bentar aku kebangun. Kenapa? Karena bentar-bentar kayak suster datang, tensi dulu ya, cek suhu ya, terus kasih obat ya, suntikin obat ya, Nicole ganti infus ya, ganti vitamin ya gitu. Jadi ke distract bangun. Terus tiba-tiba aku dibangun suster waktu jam 9 terakhir aku diganti infus sama dikasih obat, habis tes tensi sama cek suhu. Terusnya bilang, Nicole,
hasil swab tes kamu udah keluar. Apa tau gak sih teman-teman, hasil swab tes aku negatif. Puji Tuhan kan. Ini buat netizen-netizen yang udah DM aku di Instagram dan di Facebook aku ya, for your information ya, aku hasil swab tesnya negatif. Bukan seperti yang kalian kira aku positif. No, amit, in the name of God. Aku sehat terus, teman-teman juga salah sehat. Hasil swab tes aku negatif. Maka jam 10 malam itu aku harus pindah kamar, karena aku minta di kamar yang kelas 1 aja. Kelas 1 tuh dua orang. Tadinya aku pikir kan kalau di kelas 1 2 orang, karena aku pikir supaya aku tuh nggak berasa sepi. Jadi maksudnya nggak sendirian gitu loh. Jadi kayak mungkin ada teman ngobrol kalau pas pada saat kayak aku bosen gitu. Karena kan di rumah sakit nggak bisa banyak gerak juga, tangannya diinfus kan. Tapi setelah aku dipindahin kamar jam 10 itu kan aku pindah kamar tuh, tapi masih di lantai yang sama. Tadinya aku di kamar transit itu di 4069. Yang di kamar aku kelas 1 untuk 2 orang, aku di kamar 4111. Masih di lantai yang sama, cuma beda area. Karena kalau yang di area aku tuh 4069 khusus untuk area-area transit yang pasien-pasiennya menunggu hasil swab tes. Dan saat aku pindah kamar, gila itu malam banget. Maksudnya aku bilang sama susternya, suster kita nggak bisa pindah kamar besok aja gitu loh. Kenapa harus malam ini? Misalnya di saat kayak orang tuh udah mau minjem tidur, mesti kayak pindah. Akhirnya aku beres-beres lah, bawa barang-barang aku, terus aku pindah kamar. Iya, pindah kamar itu jam 10 malam aku pindah kamar. Pindah kamarnya itu kan aku kan Jumat kan masuk kamar rawat tuh inap. Hari Sabtunya, Sabtu paginya aku masih di situ. Jadi aku pindah kamarnya tuh Sabtu malam, tanggal 31 Oktober. Nah, puji Tuhan juga untuk teman aku Gaby sempat datang bantuin bawain aku underwear pakaian dalam dan beberapa baju ya, sama kasih aku biskuit. Itu hari Sabtu itu aku kondisinya masih di kamar transit yang VIP itu, sendirian, datang sama pacarnya. Thank you banget ya udah datang. Terus Sabtu malamnya 31 Oktober kira-kira jam 10 malam itu aku dipindahin ke kamar yang aku mau. Aku minta di kelas 1 yang untuk 2 orang, di kamar 4111. Nah itu aku juga bingung kenapa prosesnya harus malam itu juga malam. Kenapa aku pikir kenapa nggak bisa ya buat kayak besok pagi aja loh pindahnya, kenapa sih harus malam ini gitu loh. Aku pikir itu jamnya tidur, kayak aku merasa terganggu. Akhirnya aku ya udah kesel kan, maksudnya kenapa sih nggak bisa besok, kayak ini gue masih ngantuk loh, gue pengen tidur gitu, gue pengen istirahat kan. Terus aku beres-beres barang, aku dibantuin suster beres-beres barang segala macam, barang-barang bawaan aku, kayak aku mau bawa untuk sikat gigi aku, sabun shampoo-nya. Aku selama di rumah sakit nggak bawa sabun, bawa shampoo, aku lupa minta sama temen aku untuk beliin, aku lupa banget, nggak kepikiran juga. Karena dikasih kan travel pack kecil banget ya, dan aku bawa. Aku pindah kamar ke 4111, kondisinya jam sampai sana tuh jam 11 ya, 10.30 kali ya. Karena kan jam 10 dikasih tahu pindah kamar, beres-beres segala macam, susternya persiapan segala macam, ganti suster kan, koordinasi sama suster yang di ruangan aku. Terus jam 11 aku sampai itu, puji Tuhan aku masih sendiri, belum ada pasien di sebelahnya. Aku masih respon kayak beberapa pertanyaan teman atau Romo ya yang DM, terus kita yang gimana statusnya Tania. Ya udah aku bilang aku pindah kamar segala macam, hasilnya semua bagus, negatif, cuma dokter masih observasi. Pada saat Sabtu paginya kan ada visit dokter tuh, setiap hari visit dokter ya, karena Jumat kan udah. Sabtunya visit dokter, dokternya bilang ini kita masih observasi ya, Nicole, dia bilang kenapa kamu penyebab sakitnya ini kenapa, karena mereka belum tahu kan. Kok heran, karena mereka hasil tes darahnya bagus, USG abdomen bagus, tes urinnya bagus, kok bisa sakit perut gitu loh. Kecuali kan kalau misalnya USG abdomennya kelihatan, terus aku juga nggak ada mual, nggak ada muntah, nggak asam mulut segala macam. Ini masih diobservasi. Aku udah di kamar yang kelas 1, ternyata pada saat di kamar kelas 1 pas kira-kira jam 11 malam tuh aku mulai panik lagi, karena terus saya kasih tahu Nicole, nanti di sebelah kamu akan ada pasien ya. Kalau tadi kan aku kondisinya, kalau kemarin pada saat Jumat itu aku pindah dari UGD ke kamar transit, aku menggunakan kursi roda, berarti kan aku masih dalam kondisi sehat dan bagus ya, sadar ya.
si suster tuh waktu jam 11:30 misalnya dia keluarin tempat tidurnya di sebelah aku. Aku bingung, ini buat pasien sus? Iya Nicole, sebelah kamu nanti ada pasien. Aku bingung, nih berarti pasiennya dalam kondisi maaf ya sekarat kali atau apa gitu, karena kok sampai tempat tidurnya dikeluarin. Aku mikir kan, terus aku sempat tanya kan, sus sorry nanti di yang barengan sama aku pasiennya juga bukan pasien penyakit berat kan ya sus, misalkan amit-amit bukan TBC, stroke atau kayak ginjal atau apa kan. Aku serem juga dong, karena kan aku cuma sakit mah biasa kan. Aku sempat deg-degan, kepikiran aduh nih nanti dia sakit apa ya, kan gue nggak sakit berat, mesti gabung sih. Susternya sih menurut susternya enggak digabung, yang kalau bukan yang berat bukan berat. Aku juga penasaran, terus sampai aku kebangun kok nggak salah jam 1 ya, aku bangun terus aku tanya, sus ini nggak jadi nih pasiennya, nggak jadi nih kok, katanya dia pindah ke VIP. Oh thanks God, puji Tuhan banget. Jadi aku di kamar itu masih sendirian, walaupun 2 bed ya, 2 bed, walaupun 2 bed. Itu kondisinya hari waktu aku pindah kan Sabtu malam ya, jadi aku di hari Minggunya udah di posisi aku di kamar kelas 1. Waktu hari Sabtu seperti biasa kan Romo Susilo Nugroho CP, atau namanya lengkapnya beliau Romo FA Susilo Nugroho CP. Dia tuh setiap hari sering kasih aku renungan tiap hari. Nah pada hari Sabtunya seperti biasa kalau kasih renungan aku pasti bilang makasih Romo, kan selalu kasih renungannya pagi-pagi, aku bilang terima kasih Romo, selamat pagi Romo, selamat pagi Omo, terima kasih renungannya. Terus hari Sabtu itu terus Omonya tanya kan gimana kabar, terus aku bilang aku di rumah sakit Mo. Terus dia kaget kan, sakit apa Tan? Dia kaget, terus aku kirimin foto aku sempat foto kan, tapi aku memang tidak melakukan perekaman video karena aku sendirian dan sempat kambuh tuh sakitnya. Waktu bahkan kayak hari Minggu pagi tuh aku sempat sakit kepala, nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit kepala. Sempat kamu sakitnya, terus cuma di situ tuh sempat perih gitu kan. Jadi setiap aku dari Jumat sampai hari Sabtu aku dikasih painkiller. Mungkin karena aku sakit sekali, so kayak aku bisa teriak, susah aku sakit sekali gitu loh. Aku teriak gitu, sakit sekali. Aku dikasih painkiller itu hanya untuk meredakan rasa sakit ya teman-teman, bukan menyembuhkan, bukan untuk mengobati. Jadi dok mungkin kasih itu supaya aku supaya nggak terlalu kesakitan. Begitu Sabtunya aku kasih tahu ke Romo Susilo. Aku Sabtunya masuk rumah sakit. Hari Minggu paginya si Romo Susilo terus datang. Aduh thanks God banget Romo Susilo datang. Romo Susilo Nugroho CP datang dan misa, kita ibadah bareng. Terus aku terima komuni. Pertama kalinya aku terima komuni selama masa pandemi. Sebenarnya bukan pertama kali, kedua kali, karena sebelumnya aku sempat ikut misa requiem Opa Ferry, salah satu opa dari Pasutri Choice. Kebetulan aku ikut komunitas Choice. Ketika itu di misa requiemnya beliau ada misa dan aku terima komuni. Jadi ini kali kedua ya aku terima komuni. Aduh udah satu kayak blessing banget, kayak aku rindu banget karena kan selama kondisi pandemi aku nggak bisa ke gereja ya, jadi selama ini cuma online by streaming. Walaupun memang di paroki aku sudah buka kemarin, itu sempat buka kan sekali, terus sempat buka lagi, tapi aku masih belum memberanikan diri dan aku masih takut untuk bisa ke gereja offline. Jadi aku selama ini lebih prefer gereja online. Jadi pada saat itu dijenguk Romo, dibawain komuni, aku merasa aduh thank you banget Romo udah jauh-jauh datang, udah ngerepotin, udah mau temenin ngobrol, terus doa bareng, sharing bareng. Aku dikasih buku 25 tahunnya imamatnya Romo Susilo, terus aku dikasih komuni pula. Jadi ceritanya tuh ternyata si Romo tuh baru tiba dari Jakarta semalam kalau nggak salah ya. Jadi tuh Minggu pagi datang, Sabtu malam baru tiba habis ziarah, dan Minggu paginya datang. Aduh, aku bilang ya ampun mau, aku surprise banget, Romo mau banget, capek-capeknya terus datang. Terus juga aku juga surprise karena kok Romo bisa masuk, karena kan menurut Rumah Sakit Siloam itu tidak menerima pasiennya untuk dijenguk, tidak menerima pasiennya dikunjungi. Jadi kalau yang pasien itu dikunjungi dan menerima tamu dari luar dengan syarat tamunya tersebut harus sudah melakukan rapid test dan hasilnya negatif. Dan kalau pasiennya mau ditungguin, si penunggu itu harus melakukan swab test dan hasilnya juga harus negatif. Menurut si Romo, kebetulan si Romo ada membawa surat hasil swab test.
yang mana tuh Romo pernah lakukan swab test dan masih berlaku belum 14 hari karena pada saat mau melakukan ziarah. Makanya kenapa si Romo Susilo bisa masuk, udah kok Romo bisa masuk, kok penasaran gitu kan. Kalau yang kemarin hari Sabtu, kenapa si Gaby bisa masuk, tadinya si Gaby mau nitipin tuh barang-barang aku di susternya UGD. Terus kata suster, ya udah kalau cuma mau nganterin doang boleh. Tapi waktu di kamar transit, dokter sama suster yang periksa aku masih mengenakan APD lengkap ya. Sementara kalau pada saat aku udah pindah kamar ke kelas 1, mereka sudah tahu hasil swab tes aku negatif, dokter sama susternya udah pakai biasa, pakai baju biasa gitu. Mereka nggak pakai APD, nggak pakai sarung tangan lagi. Pada hari Sabtu paginya, aku diminta untuk tes urin lagi sama tes feses. Urin sama feses, ya diminta tes urin lagi sama tes feses. Itu aku juga pertama kalinya ya, maksudnya aku orang gelian gitu, walaupun itu pup sendiri kayak, karena kan kita mesti taruh di tabung, sama persis tabungnya seperti kayak tabung urin, pupnya kita keluarin terus kita taruh di tabung untuk mereka laboratorium cek mungkin apakah ada bakteri atau segala macam di urin sama feses aku. Tuh hari Sabtunya. Terus hari Minggunya aku udah di kamar kelas 1 ya. Itu aku dikasih tahu ternyata hasil tes urin aku yang kedua kali sama tes fesesnya puji Tuhan normal, negatif, nggak ada indikasi bakteri, nggak ada infeksi, nggak ada virus, nggak ada apapun. Akhirnya dokter juga masih observasi. Aku bilang, oke dok, kalau semua hasil urin lengkapnya bagus, darah lengkapnya bagus, USG abdomen bagus, tes fesesnya bagus, terus lalu apa penyebab aku bisa sakit perut? Dokternya bingung, dokternya juga masih melakukan observasi, sehingga aku diminta hari Minggunya itu oke, kalau gitu Nicole, kita hari Senin endoskopi ya. Terus aku cuma tanya-tanya tuh sama dokter, endoskopi gimana prosesnya? Jadi dia masukin selang gitu ke dalam mulut, nanti di ujungnya ada kamera untuk diteropong lihat dari tenggorokan, lambung, usus-ususnya gimana, apakah lambungnya ada luka segala macam. Oh ya teman-teman, aku juga belum pernah melakukan endoskopi. Kalau kayak tes darah, tes urin, aku udah pernah sebelumnya, kayak karena medical check up ya. Kalau untuk endoskopi aku udah belum pernah. Aku pertama kali aku sempat googling cari tahu gimana endoskopi. Aku sempat tanya beberapa tahun juga, aku sempat tanya dulunya dia beliau Romo, namanya Romo Anto, Dwi Paulus Putranto. Tapi sekarang beliau bukan Romo karena beliau memilih jalan hidup duniawi. Aku sempat tanya sama si Omo Anto itu, pernah di endoskopi nggak? Pernah. Aku sempat tanya beberapa teman, gimana, sakit nggak? Mereka bilang, aku nggak tahu apakah benar memang tidak sakit atau mereka cuma pingin supaya aku nggak terlalu ketakutan ketika aku akan melalui proses endoskopi. Sama seperti yang dokter sampaikan, pokoknya nggak sakit Nicole, kamu nggak akan ngerasa apa-apa kalau udah selesai. Nanti kita bisa cek observasi dari sana. Ya udah, kata beberapa orang, kata di Google juga nggak berbahaya melakukan proses endoskopi itu, sehingga akhirnya aku sempat tanya pendapat Romo. Terus aku minta doain dari beberapa Romo, termasuk pada saat Romo Susilo itu mengadakan kunjungan ya. Aku sempat bilang, Romo tolong bantu doain aku ya, karena aku akan Seninnya melakukan proses endoskopi. Akhirnya tibalah waktu hari Minggu itu, kalau nggak salah sekitar, aku lupa jamnya, siang ya. Dan tiba-tiba aku lupa siang atau pagi, itu aku lupa waktunya karena aku tidak melakukan pencatatan. Di kamar kelas 1 aku, sebelah aku ada pasien baru, tante namanya Tante Ambe apa kalau salah, aku lupa orang. Tante dia ditungguin sama anaknya. Dia masuknya kalau nggak salah minggu malam dia masuk. Aku sempat was-was nih, aduh sakit apa ya. Ternyata si tante itu operasi dioperasi ininya loh, apa namanya, turun berok apa sih, aku nggak, ya diangkat lah gitulah, di turun rahimnya kalau nggak salah ya, kayak gitu, turun rahimnya, operasi kayak gitu. Dia sempat ditungguin sama anaknya yang laki-laki. Tadinya sebelumnya aku sendirian, jadi kayak berasa di kamar VIP lagi. Setelahnya aku punya teman, dia enak juga sih tapi aku belum ngobrol sama si tante itu. Dia tungguin anaknya, cuma aku tahu. Dan selama di rumah sakit, for information teman-teman, kan aku nggak betah kalau kotor ataupun kayak lengket, nggak keramas atau nggak mandi, kayak berasa aku cium rambut aku bau atau apa, kayak badan aku lengket. Takutnya nanti kan aku dijenguk teman, terus tiba-tiba aku dalam kondisi
nggak wangi, lepek. Jadi aku tetap mandi selama aku di rumah sakit. Cuma bedanya kan kalau aku di rumah aku mandi sehari 2 kali pagi sore. Kalau aku di rumah sakit aku cuma mandi sehari sekali. Jadi minimal pada saat mungkin kan kalau dijenguknya pagi, aku keadaannya rapi gitu loh, wangi kan. Kalau deket terus dijenguk romo kayak didoain itu kan dari deket, tumpang tangan kan wangi gitu kan, supaya aku juga lebih nyaman. Nah tetap mandi, tapi sayangnya karena aku nggak punya shampoo, nggak punya bawa sabun mandi ya. Karena di rumah sakit Siloam aku baru tahu ya, di rumah sakit Siloam kasih kita kan cuma kecil gitu ya, kecil sabun sama shampoo-nya. Ternyata dia tidak memberikan selama pasien itu dirawat. Misalkan pasiennya dirawat untuk seminggu atau 2 minggu ya, itu tidak memberikan selama pasien dirawat. Jadi kalau misalkan pasien dirawatnya lama, biasanya katanya susunya biasanya pasiennya bawa dari rumah atau beli, minta tolong dibelikan sama keluarganya. Ya aku bilang lah, aku sendiri gimana? Akhirnya aku irit-irit tuh pakai sabun sama shampoo-nya, nggak enak banget ya. Biasa pakai kan yang benar-benar kayak sampai bersih banget, ini tuh harus irit-irit makanya, karena kan nggak ada lagi. Aku lupa juga minta tolong sama teman untuk belikan atau bawain. Ya udah, kayak selama aku dirawat, aku thank you banget sama buat orang-orang yang udah care aku, yang anytime bisa kontak me by WhatsApp, video call, atau jenguk aku, bantu doa aku, DM Instagram dan juga inbox Facebook aku, selalu support kasih doa aku. Anyway, thank you banget. Sehingga aku memberanikan diri untuk bisa men-sharingkan pengalaman aku pertama kalinya sakit mah dan masuk rumah sakit di video aku, terutama channel aku pada kali ini. Terus tadi aku balik lagi cerita tadi kan, ada pasien tuh minggu malam, kalau nggak salah minggu malam, karena minggu sore teman aku datang, Sheila, kasih aku cupcake. Thank you Sheila udah datang. Itu sebelum Sheila juga ada, enggak, itu Senin ya. Oh, aku lupa deh. Ada teman aku juga, Antin, datang. Oh, itu Senin, sorry. Tadi kan minggu malam aku dilakukan, minggu malam pasien yang sebelah datang, si tante-tante itu. Ya, terus Senin pas minggu malam aku diminta untuk puasa ya, karena aku akan melakukan endoskopi pada hari Senin jam 11 siang. Jadi aku sempat minta WhatsApp ke Romo Felix, Romo Sipri, Romo Susilo, Romo Dedi, Romo Stefanus, Brother Alex untuk bantu dukung aku dalam doa, karena aku akan melakukan proses endoskopi supaya hasilnya baik dan semua berjalan lancar. Aku takutan sekali ya, karena belum pernah, terus apalagi kan aku melalui prosesnya itu semua sendirian. Terus aku kan jadi tibalah hari Senin, jadi minggu malam ya pasien baru datang yang sebelah aku, si tante-tante itu. Terus minggu paginya itu aku dikasih tahu bahwa aku akan dikasih makan pagi jam 5 pagi. Habis itu aku diminta puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan mau melakukan endoskopi. Kebayang nggak teman-teman, aku tipe orang yang lapar banget, jadi kayak bentar-bentar harus makan, karena aku tipe orang yang laparan ya. Ini aku harus nahan lapar dari jam 5 pagi sampai dengan proses endoskopi selesai. Aku aja di endoskopi jam 11 ya, jam 5 ke jam 11 6 jam aku nggak makan. Aku lapar banget. Terus aku lapar banget, aku haus banget. Kan nggak boleh makan, nggak boleh minum kan. Kebayang aku lapar banget, aku haus banget. Akhirnya aku karena jam 11 aku mau proses endoskopi, aku jam 10 diminta persiapan. Aku tuh posisinya udah mandi ya, pada saat aku di endoskopi aku udah mandi, udah keramas, udah bersih, udah wangi. Aku jam 10 diminta persiapan sama suster, aku udah dipindahin menuju ruangan endoskopi. Dia aku masuk ke dalam satu kamar, di situ tulisnya endoskopi ya. Di sana aku dibantu sama suster yang lain, juga ada dokter Reza. Aku teman lagi sama dokter Reza. Hai dokter Reza. Anyway, thank you banget atas kesabaran dokter, kesetiaan dokter, perhatian dokter dan support dokter yang mau membantu rawat aku selama aku dirawat di rumah sakit Siloam Kebon Jeruk. Ketika aku masuk ke kamar endoskopi, aku merasa benar-benar aku takut. Aku sempat lihat kanan kiri, ini ruangannya sepi, sendirian, dan aku nggak melihat CCTV, karena aku pikir kan, waduh kalau gue kayak jadi kenapa-napa, minimal ada CCTV gitu loh, jadi kan orang bisa tahu gitu. Terus aku juga nggak kepikiran buat bawa handphone, semuanya aku taruh di, susah bilang dikunci aja ya di lemari ya, kuncinya tuh digantungin di tali baju. Aku kan itu kondisinya aku masuk di dalam kamar endoskopi, itu satu ruangan kecil gitu. Di sana aku masih tetap pakai infus.
Terus aku dipakein oksigen. Aku juga nggak ngerti kenapa di endoskopi itu pakai oksigen. Aku pikir bukan dipakein oksigen, tapi langsung prosesnya nggak ngerti. Terus di sebelah kanan itu ada alat defibrilator yang kayak orang di ICU. Alat itu yang kayak aku ditempel gitu, jadi nanti menunjukkan kayak detak jantung aku, kadar oksigen aku di dalam darah segala macam di situ. Terus aku diminta suster sebutin nama lengkap, tempat tanggal lahir sama alamat. Aku masih bisa sebutin dengan benar. Tadinya aku nggak di bius total, aku di bius setengah, bius lokal, karena biasanya pasien-pasien endoskopi lainnya mereka di bius lokal, dan biasanya didampingin dokternya sama tanya, Nicole, kamu siapa yang mau dampingin endoskopi kita pada kali ini? Nggak ada, aku bilang nggak ada, cuma maybe only God, he always in beside me ya. Mungkin cuma Tuhan yang benar-benar ada dampingin aku. Nggak ada dok, aku bilang aku jalanin sendiri, tapi aku bilang sebelum kita mulai proses endoskopi ini aku minta kita doa dulu ya, aku bilang supaya semoga prosesnya berjalan lancar dan hasilnya juga baik. Karena sebenarnya aku doa tuh, aku juga takut ya, aku tuh pada saat aku sakit mah itu waktu tanggal 30 Oktober itu aku berasa nyeri banget ya, karena aku merasa itu hari terakhir aku hidup kayak di dunia itu. Karena saking sakitnya, dan belum pernah juga sakit perut seperti itu, saking nyeri bangetnya. Terus juga pertama kali juga aku nangis ya segala macam lah, karena aku pikir wah itu akhir daripada hidup aku. Mungkin cuma segini kali ya kesempatannya yang Tuhan berikannya, tapi padahal kayak aku tuh masih punya kayak cita-cita masih banyak yang pengen bikin supaya mama aku bangga, terus pengen bikin juga supaya kayak orang-orang one day tuh bangga banget, oh ya ternyata anaknya si mamnya si Tani ini tuh benar-benar jadi anak yang bikin membanggakan orang tua gitu loh. Maksudnya masih banyak PR-PR yang harus aku kerjain gitu kan. Pada saat proses endoskopi aku dipasangin oksigen, infus terpasang, dipasangin yang buat alat defibrilator itu, terus aku di mulutnya dibuka. Di posisi aku di nyamping itu ya, nyamping begini, nyamping terus tidur telentang. Terus mulut aku dalam keadaan terbuka. Ke mulut itu dia dikasih alat supaya terbuka untuk pada saat nanti kalau dikasih selang itu yang ada kamera ujungnya bisa masuk, jadi nggak ketutup gitu loh. Pertama kali kan akhirnya aku di bius lokal, bius setengah kan, tadi udah doa segala macam ya, udah diproses. Dokter dan suster yang di dalam ruangan endoskopi itu mereka mengenakan APD lengkap ya, nggak seperti biasa pada saat mereka visit ke kamar biasa. Aku mulutnya dipakai alat gitu, jadi aku dalam kondisi kebuka gitu. Pada saat aku udah nggak bisa lihat karena posisinya tidurnya nyamping, terus aku hadap samping sana. Aku udah nggak bisa lihat diapain aja, cuma aku lihat kayak ada sesuatu yang dimasukin, kayak selang besar gitu, gede banget selangnya. Aku jadi takut ya, masuk nggak ya, nyangkut nggak ya. Waktu di bius lokal setengah aku sempat sakit gitu. Aku sempat teriak kesakitan karena aku orangnya nggak tahan sakit. Abis itu susternya bilang, oke Nicole tahan ya, kita bius kamu lagi ya. Di situ ada dokter anestesi ya yang nampingin aku, selain dokter Reza, dokter internisnya. Ada dokter anestesi karena melakukan tindakan bius, jadi aku ditambah biusnya. Abis ditambah biusnya 3 ampul kalau saya pakai, benar-benar bius total yang banyak. Aku langsung gini aja, udah nggak sadar. Itu jam 11 ya prosesnya. Jam 11 aku sadar-sadar, 1:30 tiba-tiba aku bangun dari tidur aku. Terus aku bangun, terus aku lihat kanan aku, kok sepi banget ya, udah nggak ada suster, udah nggak ada dokter, masih ada alat defibrilator. Aku udah nggak dipakein alat yang buat supaya aku nganga, udah nggak ada selang, tapi aku masih diinfus. Terus aku cuma panggil, aku di mana nih Tuhan? Aku pakai, oh thanks God aku masih hidup. Terus aku cuma bisa panggil, tiba-tiba aku cuma panggil dokter Reza, dokter Reza, dok. Terus dokternya keluar dari kamar sebelah itu yang kayak ada kamar susu gitu. Yes Nicole, gimana kamu udah sadar ya? Gimana kondisinya? Udah kok, udah selesai, nggak sakit kan? Nggak kenapa-napa kan? Nggak aman kan? Terus aku bilang gimana dok hasilnya? Dokternya bilang nanti dikasih tau ya, nanti dikabarin, kita observasi ya. Hasilnya belum, masih di dalam proses. Ya udah, setelah aku sadar, terus seperti biasa aku cuma ingat lapar karena aku belum makan dari terakhir aku makan jam 5 pagi. Aku belum makan dari setelah jam 5 pagi sampai dengan 1:30 aku belum makan. Terus aku dibawa sama suster
lagi untuk kembali ke kamar menggunakan kursi roda. Tiba-tiba di kamar aku udah datang nungguin dengan setia Pak Satya membawa parcel buah. Thank you Pak Satya, thank you banget, thank you udah coming, thank you banget Pak Suresh yang udah anytime call me, support me banget, caring me banget, take care of me. Terus thank you Bu Saraswati yang udah video call, yang udah texting WhatsApp, yang udah kasih support buat aku sehingga aku bisa melalui semua pemeriksaan di rumah sakit pada saat itu dengan baik, dan aku masih semangat dan aku masih sehat sampai dengan hari ini. At the end, setelah aku balik kamar, aku ketemu Pak Satya bawain aku parcel buah yang baik banget. Thank you banget buat teman-teman yang baik, thank you banget buat Tuhan Yesus yang baik yang udah kirimin aku orang-orang yang baik, yang udah kasih kesempatan aku untuk hidup lagi, yang udah kasih kesempatan aku untuk bisa meneruskan perjalanan hidup aku yang masih panjang, dan juga yang telah memberikan aku untuk orang-orang dan teman-teman yang baik yang begitu besar mengasihi aku. Habis itu aku balik kamar ketemu Pak Satya, ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Satya, terus Pak Satya pamit pulang. Terus aku dapat makanan sama suster, aku dikasih minum obat, lagi, terus aku ganti infus. Aku udah lapar banget tuh saat itu karena aku dikasih minum obat segala macem ya. Terus sorenya itu tadi kan aku periksa tanggal 30 Oktober aku masuk rumah sakit, 31 aku di kamar transit, tanggal 1-nya aku udah pindah kamar ke kelas 1, tanggal 1-nya kan hari Minggu ya, aku udah pindah kamar ke kelas 1, tanggal 2-nya aku endoskopi ya kalau nggak salah ya, tanggal 2-nya aku endoskopi itu kok aku jadi lupa ya, tanggal 2-nya aku pokoknya aku pulang di rumah sakit tanggal 3 November aku boleh pulang karena berarti tanggal 30 Oktober aku masuk rumah sakit, 30 Oktober masuk rumah sakit, tanggal 31 Oktober aku masih di kamar transit sambil nunggu swab test, 31 Oktober malam jam 10 aku pindah ke kamar kelas 1, tanggal 1 November hari Minggu aku udah di kamar kelas 1, aku itu kan di kamar kelas 1, terus kalau gitu aku di tanggal 2 November itu aku di endoskopi ya kalau nggak salah ya, di endoskopi hari tanggal 2 November aku lupa ya, 30 kan Jumat, 31 Sabtu, tanggal 1 Minggu, tanggal 2 November Senin aku di endoskopi. Kata dokter kalau misalkan hasil abis endoskopi terus hasilnya kalau nggak salah keluar ya siangnya apa sorenya, terus dikasih tau dokter ternyata hasil endoskopinya aku aman, baik, nggak ada virus, nggak ada apa, hanya ada luka, cuma luka, ada 8 biji lukanya, wow, 8 biji lukanya tuh nampak di hasil endoskopinya tuh putih-putih kayak kita sariawan nih ini udah putih gitu, 8, kalau kita sariawan nih 8, aku udah 8. Jadi menurut Dokter Reza aku benar-benar nggak boleh telat makan, harus jaga makan, harus diet lunak, nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa makan pedas, nggak bisa makan asam, nggak bisa makan mimihan kayak Indomie, mimihan tuh aku mesti benar-benar jaga. Dan satu lagi yang paling penting, nggak boleh stres akunya. Oke, karena hasil endoskopinya baik, terus Dokter Reza bilang oke, Nicole, kamu besok udah boleh pulang, tanggal 3 November aku udah boleh pulang. Akhirnya finally aku bisa pulang juga kembali ke rumah dan semua hasilnya baik ya. Sebenarnya sedih juga ya, ternyata baru ketahuan, ternyata kata dokter. Jadi inilah penyebab kenapa perut aku sakit itu ya, karena 8 biji lukanya besar-besar 8. Ya itu yang menyebabkan sakit, mungkin pada saat itu lukanya lagi bereaksi ya, sehingga perut aku sakit sekali. Aku dikasih obat-obatan banyak banget teman-teman, banyak banget obat-obatnya. Jadi kalau misalkan aku pulang di 3 November itu, aku dikasih 2 botol Impepsa. Tanggal 3 November. Terus aku dikasih obat mah. Ada obat mah lagi ya, obat mahnya 2. Aku dikasih 4 obat kalau nggak salah. Terus aku udah boleh pulang tanggal 3 November, puji Tuhan aku boleh pulang. Tapi aku tetap diminta kontrol 1 minggu kemudian kata dokter.
rawat jalan. Jadi aku kontrol pertama kali tanggal 13 November ketemu dokter Reza lagi di Siloam Kebon Jeruk itu hari Jumat. Kalau nggak salah tepatnya tadinya sebenarnya harusnya kontrolnya Senin, karena Senin aku lupa bawa kayak model kan pada saat aku pulang dari rumah sakit dari tanggal 3 November aku dapat kartu buat next kontrol gitu, aku lupa bawa, ternyata nggak bisa. Akhirnya aku proses lagi hari Jumat 13 November. Aku di sana ketemu dokter Reza, dijelasin ternyata memang hasil. Oh iya, pada saat endoskopi aku sempat dibiopsi, diambil tuh lukanya untuk diteliti lebih lanjut kenapa sih penyebab lukanya, sama dokter diobservasi. Ternyata hasil biopsinya itu pun bagus, negatif, tidak ada kemungkinan terburuk, tidak ada virus atau apa. Cuma memang benar-benar ada luka, mungkin karena aku telat makan ataupun aku sering makan asam atau makan pedas spesialis ya. Jadi kondisinya lambungnya luka sehingga perih. Jadi pada saat kontrol aku tanggal 13 November aku dikasih obat Inpepsa lagi, dikasih 2 jenis antibiotik, sama dikasih 2 macam obat lambung. Jadi misalkan minum Inpepsa dulu 30 menit sebelum makan, terus 30 menit sebelum makan lagi minum 2 obat lambung, diminum ya. Inpepsa itu cairan warna pink. Terus 12 jam sesudah makan aku minum antibiotik. Itu harus diminum berturut-turut selama 2 minggu. Banyak banget obatnya dan itu mahal banget teman-teman. Jadi kesimpulannya sakit itu nggak murah, sakit itu mahal. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan. Karena sakit itu paling gak enak, sakit apapun gak enak, apalagi sakit hati ya. Oke teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih masih diberikan kesempatan hidup. Terima kasih saya masih diberikan kekuatan sehingga saya bisa melalui semua pengobatan dan perawatan secara medis selama dirawat di rumah sakit di Siloam Kebon Jeruk pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November, dan semua hasilnya baik. Dan aku masih diberikan nafas sampai dengan hari ini sehingga aku bisa men-sharingkan video kepada teman-teman semuanya melalui channel aku. Itu semua berkat kemurahan daripada Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan mukjizatnya tidak berkesudahan bagi hidup aku. Dan pada video kali ini juga aku mengucapkan terima kasih buat para subscriber aku, buat para followers aku. Terima kasih atas support dan dukungan kalian yang selalu setia untuk nontonin semua video aku di channel aku. Tetap dukung aku terus ya, dengan cara like semua video aku, kasih komentar yang positif, atau mungkin teman-teman minta dibuatkan video. Terus like semua video aku, share semua video aku ke sosial media kalian. Terus jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe juga sebagai salah satu wujud dukungan kalian terhadap Tania, agar Tania semakin termotivasi lagi, semakin semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, supaya bisa Tania sharingkan kepada teman-teman channel Tania. Dan jangan lupa
aktifkan loncengnya. Jadi apa? Supaya pada saat Tania buat video yang baru, kalian orang pertama bisa langsung menyaksikannya. Nah, pada video kali ini juga Tania juga mengucapin yang telah memberikan perhatian, dukungan, cinta kasih, doa, support kepada Tania selama Tania berada di dalam rumah sakit. Tania mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Pak Sures Lembu, kepada Ibu Saraswati Sures, kepada Pak Satya, kepada Ibu Galuh, kepada Ibu Pauline, kepada Pak Abdul, kepada Pak Mumu, kepada Ibu Gebi, kepada Romo Felix Supranto SSCC, kepada Romo Siprianus Makrutukan SSCC, kepada Romo Agustinus Trianto atau dikenal dengan Romo Retino SSCC, kepada Romo Susilo FA Nugroho CP yang udah berkenan memberikan aku doa, kasih aku komuni berkat, mengunjungi aku. Kepada juga mengucapkan terima kasih kepada Sheila yang udah datang, kepada Antin. Dan juga aku juga di video kali ini mengucapkan terima kasih kepada Dokter Reza, para suster, dokter, dan perawat lainnya, serta teman-teman, relasi dan kenalan kerabat, netizen, terutama juga kepada Han atau Jian. Terima kasih sekali semua atas berkat dukungan kalian. Dan juga aku tak lupa, aku juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Stefanus, PR, Romo Dedi PR, Brother Alex, Nikolaus, Kak Bernard, terus teman aku satu lagi siapa ini? Pokoknya siapapun, aku mau ucapin terima kasih pada video aku kali ini, yang selama aku dirawat dari tanggal 30 Oktober 2020 sampai 3 November. Kalian sudah support aku dengan doa, perhatian, kasih sayang, dan caring buat aku. Terima kasih sekali karena berkat doa-doa dan dukungan kalian, aku masih sehat dan sampai detik ini aku bisa men-sharingkannya melalui video aku di channel aku tentunya, sehingga kalian bisa langsung menyaksikannya di channel aku. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih, semoga dengan kebaikan kalian, biarlah Tuhan yang membalas dengan berkat-berkat yang tidak berkesudahan untuk kalian semua yang telah berbuat baik pada aku. Dan tak lupa juga aku mau pesan buat teman-teman yang punya sakit MA seperti Tania ataupun belum pernah sakit MA, ayo mari. Jangan pernah stres, jangan pernah telat makan, jangan pernah makan sembarangan, jangan pernah makan kotor-kotor, jangan pernah makan pedas, jangan pernah makan asam. Jaga kondisi badan supaya lebih sehat lagi, lebih memperhatikan kesehatan, lebih bisa menjaga diri sehingga sehat terus, panjang umur, bisa berkarya terus, dan sukses selalu tentunya. Akhir kata, Tania mau pamit undur diri. Terima kasih udah dikasih kesempatan sehingga Tania bisa sharingkan video Tania. Sharing pengalaman pertama sakit MA dan masuk rumah sakit serta penanganan pertama kali sakit MA. Anyway, terima kasih udah selalu masih setia tentunya para subscriber, follower, dan netizen untuk menonton video aku di channel aku. Ikan hiu gitu-gitu. See you later and see on the next video. Thanks for watching. Dadah, bye. Thank you ya.